Seorang poluan muda dikubur hidup-hidup oleh sindikat penyalur TKW ilegal setelah penyamarannya terbongkar. Ia tengah menjalankan misi rahasia, menyusup ke dalam jaringan perdagangan manusia yang brutal. Tapi semuanya berubah ketika ia diculik, dipukuli, lalu dikubur hidup-hidup di tengah malam. Di ambang kematian, dengan oksigen yang semakin menipis, akankah ia berhasil diselamatkan? Bribtu Sari, kamu kami tunjuk untuk misi ini. Kalimat itu masih terngiang jelas di telinga Sari meski sudah beberapa hari berlalu. Di ruang rapat kecil markas kepolisian, Kompol Arif, atasan langsungnya, menatap tajam ke arahnya. Tak banyak basa-basi. Ia tahu ini bukan tugas biasa. Ini soal hidup dan mati. Kita sudah lama mengintai sindikat penyalur TKW ilegal ini. Tapi mereka selalu lolos. Kali ini, kita butuh seseorang yang bisa masuk dari dalam. Menyamar sebagai korban. Sari diam sejenak waktu itu. Ia tahu betapa kejamnya jaringan ini. Banyak perempuan yang hilang setelah diberangkatkan ke Kamboja. Ada yang disekap, diperdagangkan, bahkan tak pernah kembali. Ia bisa saja menolak. Tapi bayangan wajah-wajah mereka, anak-anak muda polos yang ingin mencari kehidupan lebih baik, terus menghantui pikirannya. Ia mengangguk pelan, walau jantungnya berdetak tak karuan. Saya siap, Komandan. Beberapa hari kemudian, ia resmi meninggalkan identitasnya sebagai anggota kepolisian. Semua atribut, ponsel, bahkan kartu identitas ia serahkan ke tim khusus. Nama barunya, Ningrum. Umurnya diturunkan 2 tahun. Asalnya dipalsukan menjadi dari desa kecil yang jarang terdengar. Ia hanya membawa 1 tas kain berisi baju-baju lusuh, sedikit uang tunai, dan alat komunikasi rahasia yang disisipkan di lapisan pakaian dalam. Tidak boleh ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Hari itu, Sari naik bus ekonomi dari terminal antar kota. Ia menyusup ke antara calon TKW sungguhan yang sudah dijanjikan akan berangkat dalam waktu dekat. Dari cara mereka bicara dan berharap, Sari tahu betapa mereka semua sedang menggantungkan hidup pada janji yang sebenarnya palsu. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Semoga kerja di Kamboja bisa bantu lunasin utang Bapak." Sari hanya tersenyum kecut. Dalam hati, ia bersumpah akan melindungi mereka. Setelah hampir 10 jam perjalanan, rombongan kecil itu tiba di rumah penampungan yang dikelola sindikat. Lokasinya tersembunyi, di pinggir kota. Bangunannya tua dan lembab, tapi di dalamnya sudah ada sekitar 8 perempuan lainnya. Mereka semua terlihat lelah dan pasrah, tapi masih menyimpan harapan. Sari langsung berbaur. Ia tak mau terlihat berbeda sedikit pun. Ia ikut tidur di lantai, ikut mencuci pakaian sendiri, dan ikut antre saat makanan dibagikan 1 kali sehari. Satu hal yang membuatnya nyaris tak tahan adalah melihat langsung bagaimana mereka diperlakukan. Mereka dipanggil dengan nomor, bukan nama. Mereka tidak diberi penjelasan apapun soal pekerjaan yang akan dijalani. Hanya disuruh tanda tangan surat, tanpa diberi waktu membaca. Ketika salah satu perempuan menolak, ia langsung diusir dengan kasar. "Kalau nggak nurut, pulang aja." "Tapi ongkos sendiri," teriak seorang pria berbadan besar yang tampak mengatur tempat itu. Sari mencatat semua dengan detail dalam pikirannya. Ia tahu waktunya terbatas. Tiap malam, saat semua orang sudah tertidur, ia menyelinap ke sudut dapur, lalu mengaktifkan alat komunikasinya selama kurang dari semenit. Cukup untuk mengirim lokasi dan keadaan terakhir. Ia tahu tak bisa terlalu sering. Sekali saja ketahuan, bisa berakibat fatal. Ia hanya berharap tim pengawas di markas terus memantau dan siap bertindak cepat bila situasi memburuk. Waktu terus berjalan. Tekanan mulai terasa. Setiap hari ada saja orang baru yang datang, tapi tak pernah kembali. Katanya sudah diberangkatkan. Tapi tak ada paspor, tak ada tiket, tak ada proses resmi. Sari makin yakin bahwa ia sudah masuk ke jaringan perdagangan manusia, bukan agen resmi. Beberapa pria misterius kerap datang malam hari, membawa tas besar dan mengobrol dengan suara pelan di ruangan tertutup. Meski tubuhnya mulai lelah dan pikirannya terus dihantui kemungkinan terburuk, Sari tetap tenang. Ia mengingat wajah ibunya, seorang janda tua yang selalu berdoa setiap malam. "Jaga diri ya, Nak. Kalau merasa nggak sanggup, pulang saja." Begitu pesan ibunya sebelum ia berangkat. Tapi Sari tahu, ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal menyelamatkan nyawa banyak perempuan yang tak tahu apa yang menanti mereka di negeri orang.
Di balik wajah lesu dan langkah lunglainya, Sari menyimpan tekad baja. Ia tahu bahwa waktu penyergapan sudah dekat. Tapi ia juga sadar, jika identitasnya sampai terbongkar sebelum waktunya, semuanya bisa berakhir dalam sekejap, termasuk hidupnya. Sudah 5 hari Sari tinggal di rumah penampungan itu. Semakin lama, suasananya makin tak masuk akal. Para perempuan di sana tidak pernah diberi informasi jelas soal kapan keberangkatan, siapa yang akan menjemput, atau pekerjaan apa yang sebenarnya menanti mereka. Satu-satunya yang pasti adalah perintah, diam dan patuh. Setiap kali ada yang banyak tanya, mereka langsung dibentak atau diancam akan dibatalkan keberangkatannya. Bagi yang sudah menyerahkan semua uangnya, ancaman itu terasa seperti mimpi buruk. Satu malam, Sari terbangun oleh suara tangisan pelan. Ia melihat Wati, perempuan muda yang tidur di sebelahnya, sedang menggigit kain agar tangisnya tidak terdengar. "Aku takut. Ningrum, kenapa kayaknya aneh semua ini?" bisiknya. Sari hanya bisa memeluknya. Di saat seperti itu, ia harus tetap berperan sebagai Ningrum. Tidak boleh terlihat seperti polisi. Tapi dalam hati, ia makin yakin bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Keesokan harinya, 2 perempuan dari kelompok mereka dipanggil ke ruangan belakang oleh pria berkacamata gelap yang biasa datang malam-malam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi 1 jam kemudian, salah satu dari mereka keluar sambil menangis, dan satunya lagi tidak pernah kembali. "Sudah dijemput untuk berangkat duluan," kata petugas dengan nada datar. Tapi Sari mencium aroma busuk dari kejadian itu. Dia tahu ada yang tidak beres. Sari mencoba menyelidiki ruangan belakang itu malam harinya, tapi terkunci rapat. Ia sempat melihat bercak darah kering di lantai saat pintu sedikit terbuka tadi siang. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu harus segera mengirim sinyal ke timnya. Tapi alat komunikasinya hanya bisa aktif sekali sehari, dan waktunya belum tiba. Ia kembali tidur dengan mata terbuka, berjaga-jaga kalau ada kejadian mendadak. Hari ke-6, ketegangan memuncak. Salah satu perempuan, yang bernama Rika, ketahuan mencoba kabur lewat jendela kamar mandi. Tubuhnya ditemukan di kebun belakang, penuh luka, lemas, dan nyaris pingsan. Petugas jaga memukulinya di depan semua orang, agar jadi pelajaran. "Yang berani kabur, nasibnya kayak gini," teriak mereka. Semua perempuan lain ketakutan, termasuk Wati. Tapi Sari tidak hanya takut. Ia mulai memikirkan bahwa kalau ia tidak bertindak cepat, ia juga bisa bernasib sama. Sore harinya, Sari akhirnya mendapat kesempatan untuk menyelinap ke belakang rumah. Ia pura-pura membuang sampah, lalu cepat-cepat mengaktifkan alat komunikasinya di balik tumpukan jerami. Ia berhasil mengirim lokasi terbaru dan 1 pesan pendek. 1 hilang. 1 dipukuli. Percepat aksi. Setelah itu, ia kembali ke dalam rumah dengan dada sesak. Waktu mereka hampir habis. Tapi malapetaka datang lebih cepat dari dugaan. Malam itu, saat semua perempuan sedang makan malam, seorang pria dari sindikat memanggil Sari ke dapur. "Ningrum, kamu kesini sebentar." Nadanya lembut, tapi matanya curiga. Sari merasa jantungnya langsung turun ke perut. "Ada apa, Pak?" tanyanya pelan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menyuruhnya ikut, dan pintu dapur pun ditutup rapat setelah mereka masuk. Di dapur, 2 pria lain sudah menunggu. Salah satunya membawa tas kecil milik Sari. Isinya sudah berantakan. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya salah satu dari mereka sambil menunjuk alat kecil yang mereka temukan, alat komunikasi yang disembunyikan. Sari membeku. Ia tahu, penyamarannya telah terbongkar. Dalam sekejap, kedua pria itu langsung mendorongnya hingga jatuh. Mulutnya ditutup, tangannya diikat, dan kepalanya dipukul hingga pandangannya mengabur. Dalam kesadaran yang setengah hilang, Sari sempat mendengar mereka berdiskusi. "Kita nggak bisa nunggu lama. Kubur aja sekalian malam ini sebelum polisi datang." Kalimat itu menghantamnya seperti palu. Di tengah gelap dan rasa sakit, hanya satu yang ia pikirkan. Apakah timnya sempat menerima pesan terakhir itu? Dan apakah ia masih punya waktu? Tubuh Sari diseret keluar dari rumah itu, menuju tempat yang ia sendiri tak tahu di mana. Tanah basah, malam sunyi, dan rasa takut menyelimuti semuanya. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Tapi satu hal yang belum mati dalam dirinya, harapan. Malam itu begitu sunyi.
Hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar ketika tubuh Sari diseret ke tengah kebun kosong yang jauh dari rumah penampungan. Kedua tangannya diikat kuat di belakang, mulutnya disumpal dengan kain, dan kepalanya masih terasa berdenyut akibat pukulan keras tadi. Ia nyaris tak bisa membuka matanya. Tanah di sekitarnya basah dan lembek, sepertinya baru disiram air. Hatinya mulai dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan selama hidup. Salah satu dari pria itu mulai menggali lubang dangkal menggunakan sekop besar. Ia menggali dengan cepat, seperti sudah terbiasa. Sari masih berusaha sadar penuh, mencoba mencari celah untuk bertahan. Tapi tubuhnya lemas. Ia mulai sadar bahwa inilah akhir yang mungkin akan ia hadapi, dikubur hidup-hidup, seperti binatang. Tak ada upacara, tak ada penguburan yang layak, hanya tanah basah dan malam yang kelam. Kita gak bisa ambil risiko, kata salah satu dari mereka sambil memandangi lubang yang sudah cukup dalam. Kalau ini polisi beneran, besok pasti tempat ini digerebek. Pria lain mengangguk cepat. Justru makanya kita harus bersin sekarang. Sari mendengar semuanya, tapi tak mampu melawan. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tangan atau kaki, tubuhnya hanya bergetar pelan. Nafasnya mulai pendek. Tangannya yang terikat sudah mati rasa. Tapi pikirannya tetap waspada. Kalau masih bisa berpikir, berarti masih bisa bertahan. Ketika tubuhnya diangkat lalu dijatuhkan ke dalam lubang, Sari mulai berdoa dalam hati. Ia bukan orang yang terlalu religius, tapi malam itu, ia memohon apa saja. Pertolongan, keajaiban, siapapun yang bisa datang. Tubuhnya terlentang di atas tanah basah. Sebagian wajahnya tertutup lumpur. Matanya melirik ke langit yang dipenuhi bintang. Tuhan, kalau aku masih pantas diselamatkan, tolong aku, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Gumpalan tanah pertama mulai dilempar ke tubuhnya. Pelan-pelan, satu sekop demi satu sekop menutupi kaki, dada, lalu perutnya. Ia menggigit kain di mulutnya, menahan jeritan yang ingin keluar. Rasa takutnya berubah menjadi kepanikan. Ia benar-benar akan dikubur hidup-hidup. Di sela gumpalan tanah, Sari masih berharap, setidaknya, semoga timnya datang. Tapi bagaimana kalau pesannya tidak sampai? Bagaimana kalau mereka datang terlambat? Saat tanah mulai menutup lehernya, salah satu dari pria itu menghela napas. Cukup segini. Kalau dia beneran polisi, besok pasti timnya nyari. Tapi kalau enggak, ya udah, satu masalah selesai. Mereka menancapkan ranting di atas gundukan tanah, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Sari dalam gelap. Semua terasa berhenti. Suara malam kembali sunyi. Dunia terasa menjauh. Di dalam lubang itu, Sari masih bernapas. Meski tanah sudah menutupi hampir seluruh tubuhnya, wajahnya masih sedikit terbuka. Hanya tinggal beberapa menit sebelum semuanya tertutup sempurna. Tapi tiba-tiba, suara sepatu berlari terdengar dari kejauhan. Lalu, suara keras terdengar, tembakan ke udara. Suara itu membelah malam. Suara yang seperti datang dari mimpi. Dan setelah itu, teriakan pria. Jangan gerak, polisi. Itu adalah suara Kompol Arif. Sari ingin menjerit, menangis, tertawa, tapi tubuhnya terkunci. Beberapa detik kemudian, suara langkah-langkah mendekat cepat. Lalu, tanah di atas tubuhnya mulai digali paksa. Sari, Bribtu Sari, kamu dengar suara saya? Kompol Arif panik. Tangan-tangan menggali dengan cemas. Wajah Sari akhirnya terlihat. Matanya terbuka sedikit. Nafasnya berat. Tapi dia hidup. Dia selamat. Tangis pecah malam itu. Beberapa anggota tim khusus langsung mengangkat tubuhnya dengan hati-hati. Sari gemetar, tapi bibirnya membentuk senyuman tipis. Kalian datang, bisiknya, pelan sekali. Kompol Arif menggenggam tangannya erat. Kami nggak akan tinggal diam. Kamu luar biasa, Sari. Di kejauhan, sindikat penyalur TKW ilegal itu sudah diborgol satu persatu. Wajah-wajah bengis yang tadinya merasa menang, kini pucat ketakutan. Malam itu, kejahatan yang tersembunyi selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar. Dan Sari, meski hampir kehilangan nyawa, menjadi bukti bahwa satu keberanian bisa menyelamatkan banyak jiwa. Rumah sakit malam itu sunyi. Hanya suara alat monitor dan dru AC yang menemani Sari yang masih terbaring lemah di ruang perawatan intensif. Matanya sudah bisa membuka penuh, tapi tubuhnya masih belum bisa banyak bergerak.
Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tanah yang menimbun wajahnya muncul kembali. Nafasnya memburu. Ketakutan itu belum pergi. Ia tahu tubuhnya selamat, tapi pikirannya masih terjebak di dalam lubang gelap itu. Kompol Arif menunggu di luar kamar sejak pagi. Dokter mengatakan kondisi Sari stabil, tapi butuh pemulihan fisik dan mental. Ia bukan hanya selamat dari kematian, tapi dari pengalaman yang bisa merusak jiwa siapapun. Saat pintu kamar terbuka, Sari melirik pelan. "Pak!" Suaranya serak. Kompol Arif tersenyum hangat, lalu duduk di tepi ranjang. "Kamu aman sekarang. Semuanya sudah ditangkap. Kamu luar biasa." Air mata Sari tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena semua perasaan campur aduk di dalam dirinya akhirnya meledak. "Saya benar-benar takut, Pak. Saya pikir, saya nggak akan pernah lihat langit lagi." Arif menggenggam tangannya. "Saya tahu, tapi kamu kuat, Sari. Apa yang kamu lakukan menyelamatkan banyak perempuan. Kita temukan 7 orang lain yang hampir diberangkatkan secara ilegal. Mereka semua sekarang aman." Di tempat lain, rumah penampungan yang digunakan sindikat itu sudah digaris polisi. Puluhan bukti dikumpulkan. Paspor palsu, dokumen perekrutan, catatan pengiriman ke luar negeri, serta rekaman pengakuan dari para pelaku. Semuanya ditindaklanjuti. Kasus itu menjadi berita besar. Media mulai menyebut Sari sebagai polwan pemberani yang hidup kembali dari dalam tanah. Tapi bagi Sari, label itu hanya pengingat bahwa ia harus hidup dengan luka yang tak kasat mata. Setelah 3 hari, Sari dipindahkan ke ruang rawat biasa. Ia mulai belajar berdiri kembali, meski lututnya masih gemetar. Tapi yang paling sulit bukan berjalan, melainkan tidur. Setiap malam, mimpi buruk datang. Dalam tidurnya, ia masih merasakan sesak, suara tanah jatuh, dan napas yang tertahan. Psikolog rumah sakit mulai mendampinginya. Sari mulai menulis di buku harian kecil untuk membuang perasaan yang sulit ia ceritakan. Salah satu halaman buku harian itu hanya berisi satu kalimat. "Kenapa perempuan selalu jadi korban?" Kalimat itu lahir dari pengalaman nyata. Ia melihat sendiri bagaimana para perempuan muda dibohongi, diancam, lalu diperlakukan seperti barang. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Penangkapan itu baru permulaan. Masih banyak sindikat lain di luar sana yang bermain dalam gelap. Beberapa hari kemudian, Wati, gadis muda yang dulu tidur di sebelahnya di rumah penampungan, datang menjenguk. Tangis mereka pecah saat bertemu. "Mbak Ningrum, maksudku Mbak Sari, aku nggak tahu mau ngomong apa. Kalau bukan karena Mbak, aku mungkin udah." Sari memeluk Wati erat. "Kamu selamat. Itu yang paling penting. Kita selamat." Dari pelukan itu, Sari merasakan kekuatan baru. Harapan itu masih ada. Hari ke-12, Sari diperbolehkan pulang. Tapi ia memilih singgah ke tempat penampungan korban human trafficking yang kini diubah menjadi pusat rehabilitasi. Ia ingin bertemu lagi dengan para korban. Memberi mereka semangat, mendengarkan kisah mereka. Di sana, ia menemukan kembali suara-suara perempuan yang dulu dibungkam. Suara-suara itu tak lagi gemetar. Mereka mulai berani berbicara, berani melawan, dan berani bermimpi. Sari berdiri di hadapan mereka. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya perempuan biasa yang ingin membantu perempuan lain. Tapi kalau kita semua berani bersuara, sindikat seperti itu nggak akan bisa berkembang." Mereka bertepuk tangan. Air mata mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena merasa dilihat dan didengar. Dari lubang tanah gelap itu, Sari kembali dengan luka. Tapi ia juga membawa suara-suara perempuan lain yang selama ini dibungkam. Dan kini, suara itu makin keras. Bukan hanya suara dari bawah tanah, tapi suara untuk melawan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam kelam itu. Sari kini telah kembali berdinas di kepolisian, meski tugas-tugasnya lebih banyak di bidang penyuluhan dan perlindungan perempuan. Ia bukan lagi sekadar seorang polwan, namanya kini identik dengan keberanian, keteguhan, dan suara bagi mereka yang dulu tak bisa bersuara. Namun, di balik semua pujian, Sari tahu tugasnya belum selesai. Di setiap seminar yang ia hadiri, Sari selalu mengangkat satu pesan, bahwa perempuan bukan barang, bahwa tidak ada mimpi yang sepadan dengan kehilangan harga diri dan keselamatan. Ia membagikan kisahnya, bukan untuk mengundang simpati, tetapi untuk mengingatkan semua orang bahwa perdagangan manusia bukan isapan jempol,
Itu nyata, dan bisa terjadi pada siapa saja. Bersama timnya, Sari membantu membentuk satuan tugas kecil untuk memantau jalur-jalur pengiriman TKW ilegal. Ia menjalin kerjasama dengan komunitas lokal, tokoh masyarakat, bahkan para mantan korban. Baginya, penyelamatan bukan hanya soal mencegah keberangkatan, tetapi juga memulihkan jiwa yang sudah terluka. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika seorang ibu datang menghampirinya setelah sebuah acara penyuluhan. Dengan mata berkaca-kaca, ibu itu berkata, "Karena Ibu Sari, anak saya batal diberangkatkan secara ilegal. Saya hampir kehilangan dia." Sari memeluknya tanpa kata. Dalam hatinya, ia merasa semua rasa sakit yang pernah ia alami terbayar tuntas. Di ruang sunyi hatinya, Sari masih menyimpan kenangan tentang malam ia dikubur hidup-hidup. Tapi ia tidak lagi takut. Kenangan itu kini menjadi bara kecil yang terus menyala, mengingatkannya bahwa hidupnya punya tujuan lebih besar. Ia telah melewati neraka, dan kembali untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Sari juga mulai aktif di media sosial. Ia membuat konten edukasi singkat soal perdagangan manusia, menyamarkan wajah para korban, dan memberi informasi penting agar orang-orang tidak terjebak dalam janji-janji palsu agen nakal. Banyak orang mulai sadar, banyak pula yang mulai melapor. Ia tahu, perubahan tak akan datang dalam semalam. Tapi ia juga tahu, perubahan dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Suatu sore, Sari duduk sendirian di beranda rumahnya, menatap langit jingga yang hangat. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia tersenyum kecil. "Aku masih hidup," bisiknya. Tapi kali ini, bukan sekadar bertahan. Ia hidup untuk menyala. Untuk menjadi api yang tak akan pernah padam. Dari lubang kematian, Sari bangkit sebagai cahaya harapan. Kisahnya menjadi inspirasi, bukan hanya bagi korban perdagangan manusia, tetapi bagi siapa saja yang pernah merasa tak berdaya. Ia membuktikan bahwa suara seorang perempuan, sekecil apapun, bisa mengubah dunia jika ia berani bersuara. Dan kamu yang menonton cerita ini, ya, kamu juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Jangan pernah diam saat melihat ketidakadilan. Jangan anggap remeh suara hati yang berkata, "Ini salah." Kadang, satu tindakan kecilmu bisa menyelamatkan hidup orang lain, sama seperti Sari yang tak pernah menyerah. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah Sari hari ini, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini. Cerita-cerita seperti ini akan terus kami hadirkan, agar kita semua belajar jadi manusia yang lebih peduli, lebih berani, dan lebih kuat. Karena setiap suara berharga, setiap langkah berarti.